Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Arsil Waritsman. Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan jarak jauh TIK, saya mengucapkan selamat datang di Balai Diklat Kagaman Ambon. Di video kali ini, materi yang akan saya bawakan adalah tentang pembuatan presentasi menarik menggunakan PowerPoint. Dalam hal ini, tujuan pembelajaran dari video ini adalah setelah Bapak Ibu peserta pelatihan menyimak video pembelajaran, maka Bapak Ibu peserta pelatihan diharapkan dapat membuat presentasi menarik menggunakan PowerPoint. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan simulasi bagaimana kita mengeksplorasi membuat presentasi yang menarik dari PowerPoint. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan simulasikan bagaimana membuat presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint. Dalam hal ini, saya akan simulasikan atau memberikan contoh dalam menggunakan fitur animation untuk membuat running text. Kemudian juga kita akan memanfaatkan tombol action button untuk menghubungkan antara satu slide dengan slide yang lain. Selain itu, kita juga akan gunakan background yang kita sudah siapkan. Nah, di awal, kita setting dulu backgroundnya. Ini kan backgroundnya masih dasar ya, masih putih polos. Sehingga saya akan coba menggunakan desain yang sudah saya siapkan. Maka langkah-langkahnya adalah pertama, saya klik desain, lalu saya pilih format background, kemudian saya pilih yang picture. Karena saya sudah memiliki file background yang akan saya gunakan, kemudian saya klik insert, lalu saya pilih from file, karena filenya sudah ada di laptop. Kemudian saya pilih, saya cari format backgroundnya atau file backgroundnya. Ini, saya klik insert. Nah, di sini backgroundnya hanya di slide pertama, sementara kita mau terapkan juga di slide yang lain. Maka kita boleh gunakan yang bagian yang ini. Pada bagian kanan bawah, apply to all. Maka semua slide menggunakan background yang sesuai dengan yang kita siapkan. Selanjutnya, Bapak Ibu peserta pelatihan, kita akan membuat terlebih dahulu running text-nya. Jadi, salah satu konsep untuk membuat desain PowerPoint menjadi menarik, mungkin saja dengan membuat running text. Jadi, coba kita buat running text-nya terlebih dahulu. Konsepnya adalah kita akan terapkan running text-nya itu untuk semua slide, dari slide 1 sampai 8. Maka, kita cukup mengerjakannya pada satu slide, kemudian kita akan setting, otomatis juga animasi running text-nya akan berjalan di slide yang lain. Maka, kita gunakan pada bagian view, lalu slide master. Jadi, slide master ini digunakan ketika Bapak Ibu peserta pelatihan mengerjakan pada satu slide, dan juga ingin menerapkannya di slide yang lain, maka cukup menggunakan slide master. Nah, di sini kita tarik ke atas, scroll ke atas dulu. Jadi kita kerja saja running text-nya pada satu slide, yaitu di slide pertama, maka dampaknya akan berdampak pada slide yang lain juga. Itulah fungsi dari slide master. Nah, setelah tampilannya seperti ini, dan kita tempatkan kursor di slide pertama, kita klik insert, kita akan buat lintasan running text-nya dulu, lalu saya pilih yang rectangle saja. Kemudian saya setting lagi shape outline-nya. No outline. Nah, lintasan untuk running text-nya sudah saya siapkan. Sekarang tulisannya. Maka saya pilih yang insert. Kemudian saya pilih yang text box. Saya akan tuliskan, selamat datang di pelatihan
jarak jauh yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Ambon. Kemudian saya tebalkan. Saya akan pilih warna putih supaya nampak kontras dengan lintasan line text yang sudah kita siapkan. Nah, jika sudah, kita akan setting animasinya, yaitu dari kanan ke kiri. Nah, saya klik sini, animation, saya klik dulu tulisan tadi, kemudian ke animation, lalu ke bagian flyout. Nah, itu kan tadi terlihat dari atas ke bawah. Kita bisa ubah dari kanan ke kiri. Jadi kita klik yang effect option, nah, itu left. Nah, jika kita lihat sepintas, ini kan terlalu cepat. Nah, kita klik lagi ini, tulisan running text-nya, lalu kita ke animation pane, lalu kita klik yang ini, icon drop down ini, lalu kita pilih atau klik effect option. Kemudian kita masuk ke bagian timing. Nah, startnya ini kita setting with previous. Terus durasinya kita setting sangat lambat, yaitu 20 detik, 20 second. Kemudian pengulangannya karena kita inginnya running text ini berjalan sampai berakhirnya slide, maka kita pilih yang until end of slide. Ya sudah, kita klik OK. Nah, running text-nya akan berjalan dari kanan ke kiri, seperti ini. Kita coba stop. Kemudian kita akan buat desain ini bagaimana supaya tulisan ini muncul dari kanan. Jadi, semua tulisannya muncul dari kanannya, dari pinggir. Oke, kita geser kembali. Kemudian kita coba play untuk review. Nah, untuk running text-nya telah berjalan. Dan ini juga karena kita menggunakan slide master, maka akan berdampak juga di slide yang lain. Jika sudah selesai, maka kita kembali ke link slide master, lalu close master view. Coba kita jalankan. Apakah sudah berjalan sesuai rencana kita? Kita coba ke slide selanjutnya. Nah, jadi running text ini tetap berjalan, walaupun kita telah berpindah ke slide yang lain. Nah, sekarang kita coba show. Nah, setelah tadi kita memasang background yang kita inginkan, lalu membuat running text pada materi presentasi kita, selanjutnya kita akan membuat tombol action button, ya, atau yang dikenal dengan hyperlink juga, yang menghubungkan antara satu slide dengan slide yang lain, yaitu dengan cara, nah, pertama pada tombol di slide pertama saya akan buat 2 tombol saja. Jadi ini contoh, saya akan buat 2 tombol, yaitu tombol mulai dan keluar. Saya pilih yang rectangle rounded corners. Warnanya saya setting dulu, save format. Saya coba pilih warna ini. Kemudian saya akan buat lebih lengkung lagi, saya klik, saya tarik yang titik kuning ini. Lalu saya klik kanan, edit text. Ini tombol mulai. Saya coba tebalkan. Dan perbesar. Saya blok dulu. Sebesar pakai ini. Kemudian saya copy tombol ini. Untuk yang satunya adalah tombol keluar atau mengakhiri slide. Saya tekan tombol kontrol.
klik dan tahan, geser, lepas klik, lepas tombol kontrol, sehingga tercopy tombol yang tadi. Ini kita edit, itu tombol keluar. Nah, konsepnya adalah kalau tombol mulai berarti akan masuk atau diarahkan ke slide selanjutnya. Karena ini slide pertama, slide selanjutnya adalah slide kedua. Kita aktifkan tombolnya dulu. Tipsnya jangan klik di tulisannya, tapi klik di pinggir tombol ini. Lalu klik insert. Kemudian action. Lalu hyperlink to. Karena tombol mulai berarti kita arahkan ke slide kedua. Maka kita pilih yang slide titik-titik. Nah, mulai berarti masuk ke bagian tujuan pembelajaran. Lalu klik OK. Nah, untuk tombol keluar, kita klik di pinggir tombolnya juga. Kalau tombol keluar berarti konsepnya adalah mengakhiri slide. Berarti insert, action, hyperlink to, kemudian kita pilih yang ini, end show. Jadi tombol mulai dan tombol keluarnya sudah selesai. Kita geser dulu. Nah, selanjutnya ini ada isi materi sebanyak 7 slide, yaitu dari slide 2 sampai slide 8. Nah, berarti ada 7 slide yang kita akan buat tombolnya lagi. Kita cukup mengerjakan di slide kedua. Jadi kita akan buat tombol yang menghubungkan antar slide 2 sampai 8 sesuai dengan isi materi yang ada di PowerPoint. Kita lihat, kita buat ada 7. Kita copy dulu. Tekan tombol kontrol, klik tahan, pas, ulangi lagi. Sebanyak 7. Nah, ini sudah siap. Pada bagian pertama adalah tujuan pembelajaran. Kemudian ini slide selanjutnya adalah konsep. Kita singkat saja konsep. Next, konsep. Kemudian ada juga materi tentang manfaat. Ini manfaat. Ada juga tentang tahapan. Terus ada storyboard. Dan ada simulasi. Terus setelah simulasi ada juga tugas. Nah, setelah tombolnya sudah dibuat untuk menghubungkan antara slide 2 sampai 8, kita akan aktifkan tombol action button-nya. Berarti kalau tujuan pembelajaran, kita klik di pinggir tombolnya, kita klik insert, action, hyperlink to, kita pilih yang slide yang berisi tentang tujuan pembelajaran. Ternyata di slide, nah ini ada previewnya, lalu klik OK. Klik lagi OK. Lakukan hal sama untuk tombol selanjutnya. Kalau konsep, kita klik di pinggir, insert, action, hyperlink to, kita pilih yang berisi materi konsep. Nah, pas di slide 3, ini previewnya, untuk menghubungkan slide yang berisi materi konsep. Kemudian manfaat, kita klik di pinggir tombolnya, klik insert, action, hyperlink to, kita pilih yang slide titik, kita cari yang berisi tentang manfaat. Nah, di slide 4,
Klik OK, lalu klik OK. Tahapan lagi. Kita sesuaikan tombolnya. Jika tombolnya tombol tahapan, maka kita sesuaikan dengan previewnya juga yang berisi tentang tahapan. Kemudian yang ini storyboard, insert, action. Kita pilih yang berisi tentang storyboard dari sebuah slide. Nah, ini sudah sesuai. Klik OK. OK. Lalu bagian simulasi, kita klik di pinggir tombol simulasi, insert, action, hyperlink to. Kita pilih yang slide titik yang berisi tentang simulasi. Nah, ini sudah sesuai dengan previewnya. Klik OK. Dan yang terakhir untuk tugas, kita klik di pinggir tombolnya, insert, action, hyperlink to. Kita pilih slide yang berisi tentang tugas, yaitu di slide 8. Nah, ini tombolnya sudah kita buat semua dan kita sudah aktifkan action buttonnya atau hyperlinknya. Sekarang kita tambahkan lagi satu, yaitu tombol untuk menghubungkan semua slide ke slide awal. Biasanya itu adalah tombol home. Kita langsung pada bagian insert, kemudian save. Kita pilih pada bagian bawah itu yang action button yang icon rumah ini, action button go home. Nah, langsung otomatis action settingnya adalah hyperlink to ke first slide atau halaman awal, slide awal. Nah, jika sudah semua membuat tombolnya ini, tombol action buttonnya, kita cukup blok semua tombol ini yang kita buat dan sudah kita aktifkan hyperlinknya. Kita copy, Ctrl C, kita copy ke slide yang lainnya. Ctrl V, seperti ini. Jika sudah, maka sekarang kita akan coba cek apakah action buttonnya sudah berfungsi atau belum. Kita mulai dari sini, ke slide show, mulai, tujuan pembelajaran, konsep, kita klik tombol manfaat, tahapan, storyboard, simulasi, tugas, dan home. Kemudian keluar untuk mengakhiri slide. Nah, untuk membuat lagi supaya tombolnya ini berbeda warna ketika diklik, maka kita tinggal sesuaikan. Misalkan pada materi pembelajaran, maka ketika diklik tombol tujuan pembelajaran, maka tombol tujuan pembelajarannya berbeda warnanya dengan yang lain. Maka saya klik tujuan pembelajaran tombolnya, dan pada save format saya pilih warna yang berbeda. Kemudian pada bagian konsep, berarti tombol konsepnya yang saya buat berbeda warnanya. Begitu seterusnya, manfaat berarti tombol manfaat yang berbeda warnanya. Kemudian tahapan, kita buat berbeda juga warnanya. Bagian storyboard kita buat berbeda warnanya, karena materinya masuk pada storyboard. Lakukan untuk simulasi, berarti simulasinya tombolnya yang kita buat berbeda warnanya. Dan untuk tugas, kita klik tombol tugas, kita buat berbeda warnanya. Jika sudah, coba kita akan cek kembali slideshow, klik mulai. Nah, ketika tujuan pembelajaran, tombol pada tujuan pembelajarannya yang berbeda warnanya. Jadi ketika klik tujuan pembelajaran, maka tombol tujuan pembelajaran berbeda dengan tombol yang lainnya. Ketika masuk ke misalnya konsep, konsep yang berwarna berbeda dengan warna lain.
manfaat. Jadi seolah-olah ketika kita klik, maka tombol itulah yang mengarahkan, seolah-olah warnanya telah aktif, tombolnya aktif mengarahkan ke situ, ke arah materi yang kita klik, simulasi, tugas, kemudian ke home, lalu keluar. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian contoh membuat presentasi yang menarik menggunakan PowerPoint. Tentunya berbicara tentang presentasi yang menarik ini, mungkin saja kita punya persepsi yang berbeda-beda. Namun yang pesan yang paling penting di sini adalah bagaimana kita bisa mengeksplorasi materi presentasi kita, bagaimana semenarik mungkin. Saya Arsul Warisman mengucapkan salam sukses selalu kepada Bapak Ibu peserta pelatihan jarak jauh TIK. Tetap semangat dalam berkarya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.